memang terkait pasal tersebut masih pro kontra sih Kak, karena kan dimana kita sudah membeli ciptaan dan seharusnya kan sudah menjadi milik kita selamanya ya kalau sudah terjadi perjanjian jual beli putus. Namun Undang-Undang Hak Cipta mengatur lain karena dasarkan pada perlindungan dari si pencipta sih, dasar dimana memang meskipun sudah dibeli tapi hak ciptanya dimungkinkan. Halo Sobat Smart, kembali lagi di Smart Podcast bersama saya Novita Indasari. Dan di episode podcast kita hari ini kita akan membahas tema menarik nih terkait dengan ciptaan yang dirancang berdasarkan adanya hubungan kerja. Nah, di samping kita untuk membahas topik kita hari ini sudah ada Kak Vika Chandra dari PDB Law Firm. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu yuk. Halo Kak Vika, gimana nih Kak kabarnya? Dan terima kasih loh Kak karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Smart Podcast kita hari ini. Halo Kak Novita, saya juga alhamdulillah kabarnya baik dan saya berterima kasih kembali karena telah diundang dan dipercayai bisa sharing-sharing lagi bersama Kak Novita dan juga bersama teman-teman. Oke Kak, langsung nih ke topik kita hari ini terkait dengan ciptaan yang diciptakan atas dasar adanya hubungan kerja. Nah sebenarnya nih Kak, ada nggak sih Kak aturan terkait dengan hal ini tuh? Baik Kak Novita, jadi memang dalam prakteknya kita sering menjumpai bahwasanya ciptaan ini diciptakan atas dasar adanya suatu pesanan ataupun adanya perintah dari atasan, yakni ya misalkan saja perusahaan. Nah dalam hal ini memang sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, di mana diatur dalam pasal 34 dan juga pasal 36 Undang-Undang Hak Cipta. Nah, untuk pasal 34 sendiri itu mengatur suatu ciptaan di mana ciptaan yang dirancang namun diwujudkan oleh pihak lain. Nah, sedangkan untuk pasal yang 36, pasal 36 ini mengatur terkait ciptaan yang dibuat atas dasar pesanan atau adanya hubungan kerja. Seperti itu, Kak. Jadi memang sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Oke Kak, berarti ada pengaturannya Kak ya terkait dengan hak cipta diatur di pasal 34 dan 36. Nah, untuk perbedaannya sendiri Kak, apakah ada nih perbedaan antara pasal 34 dan pasal 36 ini? Ya, betul Kak. Memang pasal 34 dan pasal 36 ini memang memiliki perbedaan, tapi kalau kita baca secara sekilas memang agak mirip ya, tapi keduanya memiliki perbedaan. Nah, untuk yang pasal 34 itu tadi menjelaskan terkait di mana ciptaan yang dirancang namun diwujudkan oleh pihak lain. Nah, gampangannya bisa kita ambil contoh nih. Misalkan seperti saya, ini ingin membuat suatu desain baju. Saya sudah memiliki gambaran terkait bagaimana desainnya, bagaimana warnanya, bagaimana bentuknya. Namun saya terkendala terkait misalkan terkait bahan-bahan ataupun kualitas saya dalam menggambar. Nah, dalam hal ini saya meminta tolong nih kepada Kak Novita untuk membuat desain sesuai yang saya inginkan. Nah, dalam hal ini maka hak ciptanya akan jatuh kepada saya Kak Novita karena di sini idenya berasal dari saya. Nah, berbeda lagi kalau diatur dalam pasal 36. Nah, pasal 36 ini itu mengatur terkait ciptaan yang didasarkan adanya pesanan atau hubungan kerja. Kita bisa ambil contoh yang tadi, misalkan seperti saya nih Kak, saya ingin memiliki baju yang unik. Kemudian saya meminta tolong Kak Novita untuk membuatkan desain baju yang unik, yang nantinya memiliki ciri khas untuk saya. Nah, di sini kan otomatis terkait warna, bentuk dan sebagainya itu idenya dari Kak Novita. Nah, dalam hal ini hak ciptanya akan jatuh kepada Kak Novita, bukan kepada saya. Seperti itu, Kak. Oke Kak, berarti emang ada perbedaan ya Kak antara pasal 34 dan pasal 36 ini. Iya. Nah Kak, terkait dengan hal tersebut ada pertanyaan nih Kak. Kalau misalkan yang ada suatu perusahaan itu meminta pekerjanya untuk menciptakan sesuatu, nah hak cipta ini sebenarnya ada pada siapa? Siapa yang memiliki hak cipta ini? Apakah perusahaan ataukah si pekerja yang menciptakan itu? Ya, baik. Kalau terkait pertanyaan tersebut, kita bisa melihat di ketentuan pasal yang 34 dan 36, tapi terkait pekerjaan atau hubungan kerja kita bisa berpedoman pada pasal 36,
di mana terkait ciptaan yang didasarkan hubungan kerja. Jadi dalam hal ini ciptaan akan jatuh kepada si pekerja karena memang kan si pekerjalah yang membuat ciptaan tersebut yang nantinya akan dimiliki oleh perusahaan. Kecuali memang sebelumnya sudah ada perjanjian di mana terhadap ciptaan yang diciptakan oleh pekerja itu sendiri nantinya akan dialihkan kepada perusahaan. Jadi harus ada perjanjian pengalihan terlebih dahulu. Kalau otomatisnya hak cipta akan jatuh kepada si pekerja, seperti itu Kak. Oh gitu ya Kak, berarti kalau nggak ada pengalihan itu jatuh ke pekerja. Nah Kak, kalau misalkan sudah dialihkan, nah si pekerja ini masih memperoleh hak-haknya sebagai pencipta atau enggak sih Kak? Tergantung sih Kak, kalau misalkan dialihkan sebagian berupa lisensi ya otomatis hak ekonominya kan masih ada di pencipta atau si pekerja itu tadi. Jadi si pekerja masih berhak untuk menuntut hak ekonominya. Nah, sedangkan apabila dialihkan secara keseluruhan, maka hak ekonomi dari si pekerja itu tadi atas ciptaannya ya akan hilang, yang akan tetap melekat hanya hak moral saja, seperti itu. Oke Kak, nah terkait dengan pengalihan hak cipta sendiri nih Kak, sebenarnya perjanjian pengalihan hak cipta ini sama nggak sih Kak dengan perjanjian jual beli atau gimana sih Kak? Terkait itu sudah diatur di pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta di mana terkait ciptaan seperti buku, ciptaan semua ciptaan yang berbentuk karya tulis, lagu, musik itu bisa dilakukan perjanjian jual beli putus atau perjanjian tanpa batas waktu. Namun di sini ada jangka waktunya Kak. Jadi untuk jangka waktu perjanjian tersebut itu 25 tahun. Setelah 25 tahun nantinya hak cipta atau pemegang hak cipta itu akan beralih kembali kepada pencipta yang sebelumnya. Memang terkait pasal tersebut masih pro kontra sih Kak, karena kan di mana kita sudah membeli ciptaan dan seharusnya kan sudah menjadi milik kita selamanya ya kalau sudah terjadi perjanjian jual beli putus. Namun Undang-Undang Hak Cipta mengatur lain karena dasarkan pada perlindungan dari si pencipta sih. Dasar di mana memang meskipun sudah dibeli tapi hak ciptanya dimungkinkan atau bisa dikembalikan ke pencipta sebelumnya, seperti itu. Oke Kak, berarti ada jangka waktunya ya Kak, jadi nggak selamanya jadi milik pembeli hak cipta tersebut. Iya. Oke Kak, nah kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak, terkait dengan masih hubungan kerja. Biasanya kan perusahaan itu ada tuh perjanjian kerja. Nah, dalam perjanjian kerja itu ada namanya klausul yang menyatakan kalau dalam hal pekerja itu menciptakan sesuatu, maka hak cipta itu jadi milik perusahaan. Nah, apakah hal tersebut itu diperbolehkan, Kak? Nah, apakah dan apa sih upaya kita sebagai pekerja supaya hak-hak kita sebagai pencipta itu bisa diperjuangkan? Itu gimana, Kak? Baik Kak, memang sering sekali perusahaan ini membuat klausul semacam itu dalam perjanjian kerja. Nah, hal itu memang diperbolehkan karena pada dasarnya kita bisa melihat pada pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta bahwa salah satu peralihan hak cipta itu bisa melalui perjanjian. Nah, namun dalam hal ini prakteknya itu seringkali perusahaan hanya membuat klausul yang seperti Kak Novita sebutkan tadi bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh pekerja nanti akan dimiliki perusahaan. Nah, sebenarnya itu di Undang-Undang Hak Cipta diatur di dalam pasal 16 penjelasan pasal 16 di mana peralihan hak cipta itu harus dalam bentuk perjanjian yang terperinci dan jelas meskipun dengan adanya atau tanpa akta notaris. Jadi dalam hal ini perlu adanya perjanjian yang jelas dan rinci. Kalau yang Kak Novita sebutkan tadi kan kurang jelas ya. Jadi nantinya takutnya pihak dari si pekerja ini tidak tahu hak-hak apa saja yang diperoleh dari pengalihan hak cipta tersebut. Jadi ada kalanya misalkan kita sebagai pekerja kita bisa nantinya menuntut perjanjian pengalihan hak cipta yang lebih jelas seperti itu. Biar nantinya tidak ada
sengketa di kemudian hari. Oke Kak, nah kita sudah masuk ke closing statement. Kalau Kak Vika ada saran atau closing statement bisa disampaikan Kak. Baik Kak Novita, terima kasih banyak atas kesempatannya. Kalau dari saya sih mungkin lebih ke terkait perlindungan ciptaan yang didasarkan adanya pesanan hubungan kerja, itu kita bisa melihat pasal 34 dan pasal 36 Undang-Undang Hak Cipta. Jadi teman-teman bisa membaca dan memahaminya kembali karena itu cukup penting dalam hal nantinya kita bekerja dan nantinya kita berkontribusi menciptakan sesuatu di suatu perusahaan. Jadi kita bisa tahu nih apa saja yang harus kita lakukan. Seperti itu Kak Novita. Oke Kak Vika, terima kasih Kak karena sudah hadir di podcast kita hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Mungkin kalau teman-teman ada saran atau pendapat bisa disampaikan di kolom komentar ya. Nah, sekian podcast hari ini. Sampai jumpa di Smart Podcast berikutnya. Bagi teman-teman yang ingin mendalami terkait dengan hukum, pajak, bea cukai, dan lain sebagainya, teman-teman bisa mengikuti PLKH yang diselenggarakan oleh Smart Weekend Profesional. Untuk info selengkapnya, teman-teman bisa mengunjungi website kami di www.wloj.id. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam Smart.